Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Arya Putra, NIM 1815051051035. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sistem yang kami buat, yaitu sistem pendukung keputusan berbasis Simple Additive Weight atau SAW dalam studi kasus LPD desa adat Bujungan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kami buat. Yang pertama yaitu tempat dari pembuatan sistem yang kami buat, yaitu di LPD atau Lembaga Perkreditan Desa yang beroperasi seperti perbankan atau pengukuran kerja seperti bank. Nah, walaupun LPD tersebut bukanlah disebut bank, tapi pertumbuhan laba positif mencerminkan LPD mampu berkembang dalam operasionalnya. LPD Desa Adat Bojungan yang kami tuju untuk membuat sistem ini adalah salah satu lembaga perkreditan yang ada di Kecamatan Pupuan, yang melayani masyarakat yang ada di desa adat dalam bidang perkreditan. Nah, dari penelitian yang kami buat yaitu berfokus pada pengajuan kredit dari karyawan LPD Desa Adat Bujungan dengan terbatasnya staf dan yang bertugas sebagai analisis dan banyaknya pengajuan kredit di masa pandemi COVID ini. Maka diperlukan rancangan bangunan sistem dapat mempermudah dalam proses analisis sampai dengan persetujuan kredit. Nah, dari metode Simple Additive Weight atau SAW yang kami buat ini merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang kami akan gunakan dalam rancangan bangun sistem pada penelitian ini. Dari pembuatan sistem ini kami akan mendapatkan atau menemukan solusi yang mana dalam penelitian berjudul sistem pendukung keputusan penilaian kelayakan kredit penggunaan metode Simple Additive Weight atau SAW ini. Konsep dasar metode SAW mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, beberapa atribut terdapat pada penelitian ini yaitu penghasilan, jangka waktu, jaminan, pengeluaran, dan penanggung. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kami buat, maka kami tertarik untuk mengajukan sistem solusi yaitu rancangan bangunan sistem pendukung keputusan berbasis Simple Additive Weight atau SAW dalam studi kasus yaitu di Desa Adat Bujungan di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Dari sistem yang kami buat itu kami mempunyai tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk membangun rancangan bangunan sistem pendukung keputusan penilaian kelayakan kredit menggunakan metode Simple Additive Weight atau LPD di LPD Desa Adat Bujungan. Yang kedua, untuk membuat rancangan bangunan yang mudah digunakan oleh staf LPD di desa tersebut dalam melaksanakan analisis kredit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem yang kami buat dan juga metode yang kami gunakan. Nah, dalam sistem yang kami buat yaitu sistem pendukung keputusan atau SPK ini. Nah, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer terdiri dari 3 komponen yang saling berinteraksi, yaitu sistem bahasa atau mekanisme untuk memberikan komunikasi antar pengguna dan komponen sistem pendukung keputusan lain, sistem repository pengetahuan domain masalah yang ada pada sistem pendukung keputusan atau sebagai data atau juga sebagai prosedur. Nah, dan selanjutnya itu sistem pemrosesan masalah atau hubungan antara dua komponen lainnya yang terdiri dari satu atau lebih kapasitas manipulasi masalah umum yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, itu merupakan sistem yang kami buat. Yang selanjutnya yaitu metode yang kami gunakan. Nah, metode yang kami gunakan seperti latar belakang yang saya jelaskan tadi, yaitu metode SAW atau Simple Additive Weighting ini. Nah, metode SAW merupakan metode MIDM yang paling sederhana, yang paling banyak digunakan. Nah, metode ini juga metode yang paling mudah untuk diaplikasikan dikarenakan menggunakan algoritma yang tidak terlalu rumit. Nah, metode SAW ini sering juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut, dan kemudian metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, sekian yang saya jelaskan, kemudian akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya sebelum saya menjelaskan,
Perkenalkan, nama saya Bagas Ardianto, NIM 181505176 dari kelas PTI 6B. Di sini saya akan menjelaskan analisis metode SAW. Yang pertama, penghasilan adalah berapa besar penghasilan nasabah yang akan mengajukan kredit setiap bulannya dengan bobot 25 diambil dari 10%. Selanjutnya, jangka waktu ialah berapa lama nasabah bisa mengembalikan uang yang dipinjam di LPDD saat kunjungan dengan bobot 10 diambil dari 100%. Selanjutnya, jaminan ia adalah agar bisa mendapatkan pinjaman, maka nasabah juga harus memberikan jaminan sewaktu-waktu tidak bisa mengembalikan uang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dengan bobot 45 diambil dari 100%. Dan bobot tersebut paling penting dalam melakukan proses kredit. Selanjutnya yaitu pengeluaran. Adalah nasabah harus menyertakan data pengeluaran setiap bulannya, agar uang yang akan dipinjam sesuai dengan keperluan nasabah yang melakukan kredit dengan bobot 10 diambil dari 100%. Selanjutnya yaitu penanggung. Adalah pada saat nasabah akan melakukan kredit, harus menyertakan nama penanggung agar ketika nasabah yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam, maka yang menjadi penanggung yang akan bertanggung jawab mengembalikan uang yang dipinjam nasabah tersebut dengan bobot 10 diambil dari 100%. Selanjutnya yaitu flowchart proses sistem kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan sistem perkreditan tersebut. Yang pertama dari start, kita menuju ke halaman login. Nah, di sini kita menuju ke punya akun. Jika di sini terdapat dua pilihan, jika kita belum punya akun, kita disuruh login. Dan di sana ada menu daftar. Nah, di sana kita akan daftar untuk bisa masuk ke sistem kredit tersebut. Jika kita sudah punya akun, kita akan disuruh menginputkan username dan menginputkan password. Nah, setelah kita sudah masuk, akan ada notif login sukses dan langsung diarahkan ke halaman utama. Nah, di dalam halaman utama ini kita akan menuju ke pengisian form kredit. Setelah kita mengisi form kredit, kita langsung menuju ke pengecekan form kredit. Setelah selesai pengecekan, kita menuju ke yang terakhir lanjutannya, yaitu apakah form benar. Jika form ini salah, kita disuruh mengisi ulang lagi form tersebut. Dan jika form ini benar, kita langsung menuju ke analisis metode SAW. Jika ini sudah benar, maka kita akan lanjut. Jika ini masih salah, kita akan balik lagi ke analisis metode SAW-nya. Nah, jika sudah benar, kita akan menuju ke verifikasi data. Setelah memverifikasi data, kita akan menuju ke keputusan LPD. Selanjutnya, kita menuju ke output data kredit. Nah, yang terakhir setelah kita mendapatkan output data kredit berakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan IRD sistem kredit. Nah, di sini dari yang pertama yaitu user. Nah, di dalam user ini terdapat KD user, username, password, nama, akses. Nah, lalu setelah dari user kita memasukkan ke data nasabah. Nah, di dalam data nasabah ini terdapat banyak pilih menu. Yang pertama ID nasabah, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, pekerjaan,
penghasilan, jaminan, pengeluaran, waktu, penanggung, pinjaman, tujuan. Nah, setelah kita sudah mengisi data nasabah tersebut, tadi cocokkan dulu. Jika sudah cocok, sudah memasuki, kita lanjut menuju ke kriteria. Nah, di dalam kriteria ini terdapat ID kriteria, nama kriteria, dan bobot. Nah, jika sudah mengisi kriteria tersebut, kita akan memasukkan ke matriks penghitungan. Di mana di matriks ini terdapat ID matriks, ID nasabah, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, kriteria 5, nilai, dan keterangan. Setelah kita mendapatkan matriks tersebut, kita langsung menuju ke data kredit nasabah. Nah, di sini hasilnya akan didapatkan atau outputnya, yaitu terdapat ID nasabah, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, pekerjaan, penghasilan, jaminan, pengeluaran, waktu, penanggung, pinjaman, dan tujuan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inani Sukartika dengan NIM 81 Nah, dari sini saya akan mendemokan program yang telah dibuat. Baik, di sini untuk yang pertama kita ditampilkan pada menu login. Nah, di sini dimana ada dua user, yang pertama yaitu user masyarakat, yang kedua yaitu digunakan untuk admin. Oke, coba kita sekarang buat baru untuk user masyarakatnya. Sini coba saya pakai progress arti untuk kedua saya menggunakan prosesnya itu selanjutnya progresnya simple data base proses. Oke, nah langsung kemudian itu sekarang kita lagi dengan menggunakan data yang telah tadi kita upload. Oke, kita login. Nah, di sini adalah user untuk masyarakat. Pendapatan di aplikasi sistem kependudukan LPD tujuan. Sekarang di sini ada beberapa menu, ada kategori perusahaan, ada pengurusan kredit. Nah, di sini sebagai user atau sebagai masyarakat, kita bisa melakukan pengajuan kredit ini secara online. Nah, ini contohnya Prioritas. Tapi coba kita Prioritas di AMT tempat user Oke, ini hasilnya saja. Pekerjaan yang misalnya bebas. Di pekerjaan ini terdapat beberapa nilainya, mulai yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini sesuai dengan pekerjaan yang dipilih. Nah, misalnya ini pekerjaannya sebagai honorer, penghasilannya misalnya 1 juta sampai 2 juta. Nah, ini misalnya stok gajinya sebagai contoh saja. Oke, misalnya ini. Oke, begitu. Nah, dari sini mau menggambarkan misalnya 30 juta. Ini jaminannya, misalnya jaminannya BPKB. Nah, BPKB motor lah. Pengeluarannya misalnya 3 juta atau 4 juta. Lalu di sini ada bukti pengeluarannya. Setiap bulan itu kita harus inputkan juga di sini untuk penentuan kreditnya.
Lalu jangka waktu untuk peminjamannya misalnya 40 bulan. Lalu ini ada nama penentunya misalnya Lydia Sari. KTP penentu, lalu tempat lahir penentu bisa orangnya itu bisa istri, suami atau kerabat terdekatnya yang bisa menanggung. Kalau misalnya tidak bisa membayar tagihan itu, maka si penanggung ini yang membayar tagihannya seperti itu. Yang penanggungnya misalnya lalu dengan gaji penanggungnya kita coba saja. Oke, kita coba mulai. Nah, lalu tujuan penanggungnya misalnya berusaha. Oke. Nah, lalu data berhasil simpan. Kita sebagai user tinggal menunggu apakah hasilnya diberikan diterima atau tidak. Nah, nanti jika admin sudah memproses, maka hasil pembelian kreditnya akan tertera di sini. Oke. Ini untuk user masyarakatnya. Nah, lalu sekarang admin itu tidak ada kunjungan. Oke. Kita login. Nah, di sini terdapat beberapa menu. Di sini ada data kreditnya, data nasabah, untuk mengikuti proses PK sepanjang kredit. Oke, sesuai dengan PowerPoint tadi. Nah, di sini untuk penanganan itu bobotnya cuma 10% dari 100%. Untuk jangka waktu peminjamannya 10% atau pengeluaran 10%. Nah, di sini yang bobot yang paling banyak yaitu jamnya sudah 45%. Lalu yang terbanyak kedua yaitu ada penghasilan payment 25%. Kita lihat total bersama. Nah, kita sekarang login sebagai admin. Nah, lalu di sini adalah data-data dari nasabah. Ini yang terakhir adalah data yang kita buat tadi. Nah, misalnya ini kita lihat. Nah, ini misalnya slide gajinya kita bisa buka. Nah, itu biar lebih meyakinkan atau tervalidasi dengan jelas. Oke. Nah, misalnya ngeceknya sudah pas, selesai. Lalu kita ke input metric. Nah, di sini kita tinggal pilih nomor musyawarah. Nah, sebenarnya terakhir itu mereka saja. Nah, ini sudah keluar sesuai dengan bobotnya penghasilannya sudah, dan minimum gaji motor, polanya sudah, dan kalau ini 30 sudah, lalu ada penghasilannya sudah. Oke, langsung saja kita proses. Oke, data masih diproses. Nah, lalu dia langsung ke proses sistem kepengurusannya dengan metode SAW ya. Nah, di sini bergas untuk C1 dapat 0, 20, 40, 60, 80. Oke. Lalu, nah, nilai bergas di sini, nilai bergas di sini cuma 31,17. Di sini saya mengkondisikan jika di bawah 60, maka kreditnya akan diterima. Kalau di bawah 60, maka kreditnya akan ditolak. Lalu jika di atas 60 sampai 100 nilainya ini seperti ini, maka kreditnya akan ditolak. Oke, kita simpan saja. Data masih simpan. Nah, kita di sini bisa ngeprint untuk hasilnya. Ini langsung ke menu print. Oke. Nah, di sini keterangannya ditolak ya. Karena untuk pinjamannya dijualkan dan karena nilainya di bawah 60. Keterangannya ini ditolak. Artinya untuk pengajuan kredit ini ditolak oleh pihak kredit. Oke.
Lalu kita kembali ke user broadcast tadi atau user masyarakat tadi untuk melihat hasilnya. Broadcast. Nah, lalu kita langsung ke menu hasil pemberian kredit. Nah, di sini keterangan menolak. Berarti untuk broadcast Avianto untuk pengajuan kreditnya tidak diterima oleh PD Desa Adat Tujuan. Oke, mungkin sekian demo program yang telah kami buat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.